Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu umurid dunya waddin wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, hikmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 bab dalam mata kuliah pendidikan agama Islam untuk memenuhi ulangan tengah semester 1 ganjil Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A BK 22 Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok materi pembahasan. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Dan yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan bab yang terakhir yaitu bab kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, kita masuk pada bab 1, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, yang pertama, konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya 2 pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang PAI di perguruan negeri tinggi, di mana bukan saja di perguruan negeri, melainkan di perguruan swasta pun dan perguruan tinggi lainnya. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi dengan alasan negara. Dalam tanda kurung, dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang diajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Secara psikologis, ada manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Dalam hal ini, ada yang dikenal dengan istilah konversi agama yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu dikaji teori-teori psikologi tentang cara menyadarkan mahasiswa untuk selalu membutuhkan Tuhan, mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, serta beragama secara benar dan toleran. Konsep PAI dalam perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang berisi antara lain penegasan bahwa perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Dan B, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh
dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dan menekankan pembinaan kepribadian Muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah, di mana pada hadis riwayat pada kali ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, yang artinya menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama, artinya yang menjalin dan menjadi titik tekan PAI adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan pengembangan pemikiran dunia. Yang terakhir, menumbuhkan, suburkan, serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam perguruan tinggi, PAI diajarkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu berbasis substansi materi, di mana berbasis substansi materi berarti menyuguhkan materi pendidikan agama secara luas dan mendalam. Secara hal ini terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan oleh pakar pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Dan yang kedua yaitu berbasis proses pembelajaran. Proses berarti pembelajaran PAI diperkaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Yang pertama, studi implementasi Kaidah 5, Qawaid al-Khams, dan yang kedua, metode tipologi agama. C. Menggali landasan perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Landasan yang pertama, landasan psikologis, di mana yang pertama manusia adalah makhluk teogenetis dan butuh kepada Tuhan. Yang kedua, PAI berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Terjadinya konversi agama mengidentifikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari ahama, mansyaf, dan ajaran yang sebenarnya. PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Dan yang terakhir, tidak adanya pembelajaran PAI di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran rohani, spirit keagamaan mahasiswa menjadi kering dan membawa mahasiswa masuk ke dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Nah, selanjutnya landasan historis, di mana secara historis bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Nah, selanjutnya yaitu landasan yuridis, di mana ekstensi pada mata kuliah PAI di perguruan tinggi memiliki filosofis yang yuridis yang kuat.
Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya landasan sosial budaya. Secara teoritis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau non-santri. Nah, selanjutnya yaitu bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doe dalam Motohar 2010-36 mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri dan nilai moral dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Memang tampaknya pengertian spiritualitas merangkum sisi-sisi kehidupan rohanilah dalam dimensi yang cukup luas. Secara garis besarnya, spiritualitas merupakan kehidupan rohani dan perwujudannya dalam cara berpikir, merasa, berdoa, dan berkarya. Hasan Sadli 3728 seperti yang dinyatakan William Irwin Thompson bahwa spiritual bukan agama. Namun demikian ia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai keagamaan. Maksudnya ada titik singgung antara spiritual dengan agama. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita menumbuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Dan yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Serta yang keenam atau yang terakhir adalah sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Psikologis, ketuhanan manusia dalam perspektif psikologis agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan. A. Iman, yaitu keyakinan yang kuat Zat yang Maha Berkuasa. B. Akhlak mulia. Ibnu Katsir dalam Faqih Qasim Anuks menjelaskan bahwa akhlak memiliki arti dian, tabiat, dan sifat. Hakikatnya dalam potret batin manusia yaitu jiwa dan kepribadiannya. Sosiologis. Dalam perspektif sosiologis sebenarnya agama adalah ciptaan manusia lebih jauh lagi sebetulnya. Manusia menciptakan Tuhan sebagai kepentingan sendirinya, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan keterbatasannya. Filosofis. Pada dasarnya, pembicaraan akan Tuhan akan terus diperdebatkan apakah ia benar-benar ada atau tidak. Pemikiran-pemikiran inilah yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia. Bagaimanapun keputusan seseorang dalam mempersepsikan Tuhan
kembali lagi pada diri masing-masing individu. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendak mereka terhadap keputusan yang diambil. Pada akhirnya pun penyelesaian atau penjelasan mengenai konsep Tuhan akan berbeda-beda. Hal ini tergantung dari pendekatan yang digunakan, apakah melalui pendekatan teis atau non-teis. Dan selanjutnya, teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai suatu dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya, mulai beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, serta penciptaan semua makhluk dan sebagainya. D. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lainnya, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Dan yang kedua bersifat tafsil, di mana maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Meyakini akan eksistensi Allah memang bukan dari sebuah bakat yang sudah ada sejak kita lahir. Sebagai makhluk yang berakal dan diberi kebebasan berkehendak, sudah sepatutnya kita berpikir bagaimana kita tercipta, siapa pencipta alam semesta, dan kemana kita akan pergi setelah mati nanti. Inilah yang akan membawa kita kepada jawaban yang akan menghasilkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Di mana yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. D. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lainnya, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ada dua cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara berimannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah dengan cara bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Dan yang kedua bersifat tafsili, di mana maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan penuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Meyakini akan eksistensi Allah memang bukan sebuah bakat yang sudah
ada sejak kita lahir. Sebagai makhluk yang berakal dan diberi kebebasan berkehendak, sudah sepatutnya kita berpikir bagaimana kita tercipta, siapa pencipta alam semesta, dan kemana kita akan pergi setelah kita mati nantinya. Inilah yang akan membawa kita kepada jawaban yang akan menghasilkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai, di mana agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Maka tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya, sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan, ilahi. Visi ilahi adalah inilah yang dapat saat ini dibutuhkan oleh manusia, sehingga setiap tidak tunduk dalam sikap perilaku. Manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dalam pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan, dan begitu akan terciptanya manusia yang damai. Nah, selanjutnya itu bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang-orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta, bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Dalam kitab Misanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa bahagia terbagi dua, yaitu yang pertama bahagia hakiki dan yang kedua bahagia ukrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia ini kebahagiaan abadi dan rohani. Dan yang kedua bahagia majasi, di mana bahagia ini adalah bahagia duniawi yang bisa didapat oleh orang beriman atau yang tidak beriman. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Nah, kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu merupakan suatu yang melekat pada diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat pada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-daini
حنيفا في صراط الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن الأكثر الناس لا يعلمون, di mana yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan antara fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Nah, pada ayat yang dibacakan tadi, yang dimaksud fitrah Allah pada ayat tersebut adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu mempunyai naluri agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Di samping itu, ayat di atas juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang telah lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Argumen psikologi kebutuhan manusia terhadap agama. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan dapat didapat jika manusia dapat dan memiliki kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Argumen sosiologi kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Setiap manusia membutuhkan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Di dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya yaitu D. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW seperti halnya rasul-rasul yang sebelumnya beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayyul, khurafat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambatkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khalifah.
Menurut Syekh Hawa, Saidullah dapat rusak dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat al-kabir, yaitu sombong. Yang kedua, sikap al-kafiyah, yaitu lupa. Dan yang kedua, sikap atsul, yaitu kesaliman. Dan sifat al-kibs, kebohongan. Dan al-ijram, yaitu berbuat dosa. Dan sifat al-ifsad, melakukan perusakan. Dan sifat sikap ragu menerima kebenaran. Dan selanjutnya yaitu esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan, jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilakukan mahasiswa misalnya yang bermakna kalau ada rohnya, aktivitas tanpa roh adalah kegiatan yang semu yang tidak akan memuahkan kemaslahatan. Nilai-nilai hidup yang dibangun atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalam dapat menjadi misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu diutamakan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan diantaranya yaitu yang pertama as-siddiq, yaitu kejujuran. Yang kedua al-amanah. Yang ketiga al-adalah. Dan yang keempat al-amiyah atau kemerdekaan. Yang kelima al-musyawah, yaitu persamaan. Yang keenam at-tasamuh, yaitu toleransi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bab 4 mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya mereka tidak menjadikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau sering disebut Asmaul Husna. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Ada orang yang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna. Walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya, setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 14, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil Arabu ammatna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walaqad ulillahu imanu fi qulubikum wa tadiulama warasma walam tayalikum min amalikum say'an innallaha ghafurur rahim. Yang artinya
Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman," tapi katakanlah, "Kami telah tunduk," karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan selanjutnya C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah kaidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Kaidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristik insan kamil bukanlah manusia umumnya, di mana Ibn Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, yaitu menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama jasad, yang kedua hati nurani dan hati sunubari, yang ketiga roh, dan yang keempat raga. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat sehingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Metode pencapaian insan kamil dalam perspektif tasawuf. Jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpan. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Selanjutnya yaitu bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. A. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma adalah cara pandang cara berpikir tentang suatu realitas. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang mengatakan bahwa ada sesuatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan Al-Quran, mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. B. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dan dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Namun tujuan Al-Quran diturunkan adalah yang pertama meluruskan akidah manusia, di mana menegakkan pokok-pokok tauhid, mengesalihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 64, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalnaka 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi khatalnahu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin ya'lamun, di mana yang artinya
dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, dan selanjutnya meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan apa adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Dan yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, di mana yaitu meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak manusia, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. C. Sumber-sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga sebagai menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi berbagai problem umat manusia pada saat itu, atau lebih tepatnya umat Islam pada saat itu. Faktor penyebab keistimewaan generasi ini memang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya." Hadis riwayat Muslim. Sikap komitmen pada sahabat dan generasi berikutnya menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam segala segi kehidupan, dan sesungguhnya perilaku mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Toshiko Itsutsu tahun 1993 1116 mencoba meneliti konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran. Hasil penelitiannya menetapkan ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu yang pertama murah hati, yang kedua keberanian, yang ketiga kesetiaan, yang keempat kejujuran, dan yang kelima kesabaran. Nah, selanjutnya D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah bagi umat Islam. Untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajaran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan umat dunia atau umat manusia di dunia dan di akhirat. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Membangun argumen kemajuan dicapai dengan keberhasilan membangun iptek dalam hal itu akan membawa perubahan dahsyat. Kemajuan melahirkan kehidupan modern bagi umat Islam. Kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Al-Quran adalah landasan pedoman paradigma agar dapat menyejahterakan manusia di dunia dan di akhirat. Apa artinya kemajuan iptek jika manusia tidak makrifat kepada Allah, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern? Ciri kehidupan modern ialah membangun yang membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Baik, itulah tadi video mengenai pembahasan 5 bab pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester yang sempat saya sampaikan dan yang sempat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.